Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast. Balik lagi bersama gua Alda. dan gua Andri. Dimana kali ini kita akan menceritakan lagi dan lagi cerita mistis yang dikirim di Gmail. Iya, betul. Yang dikirim oleh yang bernama Ricky. Ricky ya, Ricky Harun mungkin ya ini. Enggak, Ricky Cuaca mungkin. Atau Keripik Ricky. Aduh, Ricky. Kalian tahu nggak guys? Oke, jadi siapa yang Bang Ricky ya? Bang Ricky aja lah. Bang Ricky ini mengirimkan ceritanya itu lewat Gmail. Dia menuliskan cerita pengalaman mistisnya yang ia alami. Itu tuh kejadiannya udah lumayan lama, 3 tahun ke belakang. Iya, benar. 2020-an. Iya, betul. Nah, dia tuh kalau bisa dibilang membawa sosok ya, sehingga di rumahnya tuh jadi tidak kondusif nih. Jadi tidak kondusif, banyak gangguan-gangguan lah. Nah, dan mungkin biar gak penasaran lagi kita ceritain aja mungkin ya. Oke. Sambil siapin laptopnya. Mm-mm. Slide pertama. Oke. Jadi awal mula ceritanya pada saat Bang Ricky ini sedang pulang ke rumah lah ya. Tepatnya ia baru pulang dari pekerjaannya. Ya. Dan itu tuh keadaan udah malam banget lah, sekitar pukul 11 lah, 11 malam. Nah, jarak dari kantornya ke rumahnya tuh agak jauh. Jadi cukup banyak memakan waktu lah. Nah, ketika udah sampai di ya dekat-dekat dengan rumahnya gitu kan. Ya ini melewati dulu jembatan yang ya bisa dibilang bawahnya tuh sungai gitulah. Karena di sini kita juga tidak akan menyebutkan sungainya apa dan Ya. daerah mana gitu kan. Sungai Kemajon. Majon mungkin. Nah, di sini tuh ketika melewati jembatan itu agak samar-samar Bang Ricky ini melihat ada anak kecil. Nah, dan di situ tuh anak kecilnya agak ia kenali lah gitu. Ketika ia samperin, ternyata ia lihat adiknya nah. Dan di situ tuh keadaan basah kuyup. Anak kecilnya tuh sini ya marah banget lah. Memarahi Adiknya karena keadaan udah malam, terus basah kuyup. Ya habis dari mana gitu kan? Sambil berbahasa Sunda itu. Gimana? Gitu. Ulin puting-puting itulah ya sebagai Ya. kakak biasanya lah. Ia memarahi lah ya. Dan ketika itu tuh Bang Ricky ini langsung menarik adiknya untuk naik ke motornya. Posisi adiknya tuh di depan lah, nah, karena motornya tuh motor matic. Ketika dalam perjalanan, ya lihat adiknya tuh kayak kedinginan lah ya. Ya iyalah, soalnya kan basah kuyup gitu kan. Di Sambil situ, ditanya-tanya tuh di motor, yang sawae dia tuh memang tidak banyak bicara, namun dia menyebutkan ditinggalin sama teman-temannya kayak gitu. iya. Nah di situ tuh karena kelihatan kedinginan, adiknya tuh ya buka jaketnya dan memakaikan jaket Bang Ricky ini ke adiknya. Di sini tuh sampailah ke rumah Bang Ricky ini. Nah di sini tuh karena keadaan adiknya basah kuyup, ia suruh untuk diam di luar. Dan untuk menunggu sambil diambilkan handuk. Handuk betul. Karena di situ juga di luarnya ada kursi lah. Nah, Bang Ricky ini masuk ke dalam dan memanggil ibunya karena kok nggak merhatiin gitu ini adiknya sampai main malam-malam terus basah kuyup. Tempota budak Siga nama guyang sana di Walungan sana. Ya katanya menurut ya kalau ditranslatekan gitu kan. Ya, itu tuh anaknya kayaknya
renang tuh di sungai gitu ke ibunya tuh. Emang nih di sini Bang Riki menyebutkan bahwa tidak sebesar itu ya si sungainya gitu. Cuman ya membahayakan juga lah. Membahayakan juga ya, sangat khawatir lah Angin dengan paling sini. gitu. Nah di sini tuh nyukur mas ditinggalkan ku babaturana cina, ya ditinggalin sama temannya gitu kan. Nah di sini tuh respon dari ibunya Sedikit heran ya. aneh, heran gitu. Di situ tuh seiring dengan respon yang heran, ibunya Bang Riki ini menjawab, lah orang adik kamu ada di kamar lagi Dalam tidur. katanya. Nah di situ tuh Bang Riki agak ya gimana ya, kaget lah, karena nggak mungkin gitu kan, masa udah di kamar orang itu ada di depan gitu kan. Seriusan udah di dalam di kamar kata ibunya itu sambil membuka kamar sang adik. Katanya memang 2 jam yang lalu juga udah tertidur ya. Udah tertidur udah lama gitu. Nah sambil membuka pintu kamar adiknya, ketika kebuka dan benar adiknya emang posisi sedang tidur, Sedang tidur ya. sangat pulas banget gitu ketika Bang Riki lihat tuh. Nah di situ Bang Riki kaget, shock gitu, terus yang ia bawa itu siapa gitu kan. Sudah spontan langsung berpikir seperti itu. Nah, di situ dia langsung ke depan untuk ngecek gitu, Memastikan ya. memastikan karena posisinya ia juga ngasih jaket gitu kan. Nah ketika sampai di depan ia lihat jaket Mas Riki ini tuh ada di kursi Dan basah katanya ya. dan basah, posisi kursinya juga basah gitu kan. Nah di sini tuh ya sempat diragukan lah ya dengan tingkahnya gitu oleh ibunya tuh. Soalnya logikanya nih kalau memang itu halusinasi atau ngelindur tapi itu jaket kok basah gitu. Iya. Nah di situ tuh dengan sangat heran ya sambil dibicarain oleh ibunya gitu kan. Katanya tuh, kata ibunya ini pakai bahasa Sunda sih. Euleuh sia jurig beureun nu dibawa ku maneh. Hmm. Kata ibunya tuh ya mungkin Menakut-nakuti ya. menakut-nakuti, mungkin hantu yang dibawa oleh kamu gitu. Jangan bercanda gitu kan, udahlah gitu. Ya udah di situ ya ambil jaketnya, terus kunci pintu gitu kan, dan jaketnya tuh disimpan di kamar mandi karena keadaan basah banget Iya. gitu kan. Nah, singkat cerita sambil kebingungan juga ya tuh ketika di dalam kamar ya memikirkan hal yang aneh tadi gitu kan. Karena sebelumnya juga dia flashback nih. Jadi sedikit informasi bahwa si anaknya itu kan masih kelas 3 SD ya. 3 SD. Nah, jadi memang yang dilihat Bang Riki itu persis banget. Ya malahan mukanya juga emang bener gitu, bener Makanya adiknya iya, gitu. makanya dia juga tanpa basa-basi langsung Heeh, naikin ke motor gitu. heeh. Dan tidak ada hal yang aneh juga gitu. Nah di situ tuh dengan ya semrawutnya pemikiran dia gitu kan, di situ langsung lah ketiduran. Nah cuman ketika di situ tuh ya sedikit lupa untuk mengunci pintu kamarnya. Nah ketika ya udah agak malaman lagi lah ya, sekitar pukul 3 lah menurut keterangan dia. Ya ini dibangunkan oleh ya gangguan lah, dan gangguannya tuh menarik selimut yang dia pakai. Nah, di situ tuh kayak yang narik gitu kan. Nah, langsung bangun. Ketika ia lihat posisi pintu kamarnya tuh kebuka lebar banget lah. Dan ia lihat ada yang apa ya, kayak yang ngintip gitu. Dan langsung kayak yang lari. Bayangan-bayangan lewat gitu katanya. Ya hampiri gitu kan, kemana arah bayangan ini lari gitu. Ternyata ke arah kamar mandi. Nah, di situ tuh ya
ke kamar mandi. Ketika ia buka kamar mandinya ternyata tidak ada siapa-siapa. Di situ tuh sebenarnya dia tuh udah merasakan, wah ini kayaknya ada hubungannya sama yang tadi nih. Cuman dia tuh sambil menolak lah, ini ngelindur apa enggak gitu. Soalnya kan itu baru bangun banget diganggu gitu. Iya, iya, iya. Nah di situ tuh karena nggak ada apa-apa gitu kan, langsung lah ya kembali lagi ke kamarnya. Nah di sini dia mengunci pintu kamarnya. Nah ketika dia kunci langsung tidur. Nah cuman sebelum tidur ya ini ya udah merem sih, udah merem, cuman masih sadar gitu lah. Nah Padahal hayam. berem hayam. Nah di situ tuh dia dikagetkan oleh suara bisikan. Tiba-tiba tuh pas di situ ada bisikan Bisikan anak kecil pakai bahasa Sunda tuh. pakai bahasa Sunda. Dan itu tuh bahasa Sundanya, anterkeun abi, uihkeun abi, Antarkan deui, anterkeun uihkeun deui, abi. uihkeun abi. Itu tuh memang berlangsung lama tuh bisikan seperti Terus itu. Berulang-ulang berulang-ulang. kata-kata itu tuh. Ini yang membuat ketakutan nih si sangat Bang keganggu Riki. juga gitu. Bangun gitu kan, ya lihat ke sekeliling gitu di kamarnya, memang nggak ada siapa-siapa, cuman suaranya tuh masih terngiang di Terngiang. telinganya tuh. Antarkan deui, uihkeun abi. Itu kalau bahasa Indonesia tuh Anterin lagi. anterin lagi, pulangkan saya gitu katanya. Iya. Nah di sini tuh karena keganggu banget, ia langsung ke arah kamar orang tuanya untuk membangunkan. Nah ketika bangun tuh orang tuanya keluar dan menanyakan kenapa kok ya panik banget gitu. Ia menceritakan apa yang ia alami. Nah di sini tuh ya udahlah, besok aja gitu kan, karena udah malam juga nih gitu. Udah tidur lah gitu. Udah tidur aja gitu. Nah ya karena nggak bisa tidur juga gitu di situ tuh, karena kepanikan Bang Riki ini. Ya udahlah, bapaknya Bang Riki ini tuh pergi ke, ya bisa dibilang ustadz lah ya, di ustadz daerah situ lah. Singkat cerita datanglah ustadznya gitu. Nah ustadz ini tuh ya kayak yang ngasih air doa lah ke Bang Riki ini. Udahlah ya minum. Itu tuh udah agak ya subuh lah ya, udah emang sampai kedengeran adzan juga lah, adzan subuh. Tapi ini yang creepy nih, pada akhirnya tuh katanya si Ustadz ini tuh menyarankan untuk si Bang Riki ini tuh menaiki motor untuk ke jembatan itu. Nah betul. Nah setelah saran dari Pak Ustadz itu, Bang Riki ini tuh memutuskan untuk ya pagi hari lah ya ke jembatan itunya tuh. Soalnya sempet kan nanya ke Pak Ustadznya, ini benar harus kayak gini, soalnya kan dia tuh takut juga. Takut ya. juga ya. Ya kata Pak Ustadz teh nyasok we gampang, sok we ke Riki cenah nyalakeun motor sok we berangkat ke jembatan deui. Jadi waktunya mah bebas mungkin ya. Bebas. Nah di sini tuh udahlah ya, udah minum air doa yang dikasih oleh Ustadz itu, ya kembalilah untuk tidur, karena emang belum tidur cukup enak juga lah ya. Ya memutuskan untuk tidur. Nah, ketika itu tuh ya udah agak tenangan, cuman masih tetap kedengeran nih Nal, suara anak kecilnya tuh, cuman kayak yang jauh ini tuh suaranya tuh. Ya beda dengan yang awal lah ya, yang awal sangat mengganggu banget. Nah di situ ya tidur aja lah. Ya bangun lagi sekitar pukul 8 pagi. Nah ketika 8 pagi itu ya menjalankan apa yang disarankan oleh Ustadz itu. Ya naiki motor, dan kata Ustadznya tuh ketika naik motor tunggu dulu sekitar 5 menit atau 10 menitan. Nah di situ tuh ya sambil manasin motor juga lah ya, tunggu. Ya agak gimana ya, agak deg-degan juga. Soalnya sempet tanyain juga kan, nanti
sosoknya ada lagi gitu kan. Dia tuh sempat khawatir, kata Pak Ustadz teh. Ya tidak tahu lah gitunya, pokoknya mah kayak ilu nangkel meureun gitu. Ya pokoknya itu sosoknya tuh akan ikut aja gitu, nggak tahu ngewujudin, nggak tahu enggak gitu kan, menurut keterangan dari Pak Ustadz ini. Nah cuman ketika ya udah agak lama juga lah, ya ini tuh merasa kayak ada yang naik di pundaknya, kayak yang ada yang pegang lah pokoknya di situ tuh ya. Wah gemeteran gitu kan. Nih sebelumnya nih dia menyebutkan pas manasin motor memang tuh pas sebelum yang dirasain itu ada yang naik. Jadi pas manasin motor si gasnya tuh apa ya, Kayak yang digas lah, kayak yang digas dimainin gitu. Tapi kan ini di standar 2 ya. Iya di standar 2. Ini kayak ada sendiri. Nah dia di situ tuh naik langsung. Langsung naik. Nah di situ tuh dia merasa kayak ada yang megang. Tapi nggak ada Sambil sosoknya. iya nggak ada sosoknya, sambil gemeteran dia bawa motornya gitu kan. Ketika sampai di jembatan, dia ini merasakan kayak ya seseorang yang turun dari motor aja kayak yang turun gitu lah. Nah di sini tuh ya kayak yang ngucapin ya udah yang tenang aja gitu kan, Sambil hampura. minta maaf gitu pokoknya, bilang minta maaf aja lah di situ tuh. Oh iya langsung kembali lagi ke rumahnya. Nah menurut dari Bang Ricky ini katanya beberapa minggu yang lalu setelah kejadian Bang Ricky ini, ia sempat menceritakan ke ketua RW setempat lah ya di situ tuh. Ia menceritakan dengan kejadian yang ia alami, dan ternyata sempat ditemukan mayat anak kecil yang tewas di pinggir sungai, dan itu tuh posisinya Ketemunya di situ. iya, dan posisinya tuh anak kecilnya tuh kayak ya mungkin hanyut lah ya. Ya karena udah lama juga gitu kelihatan dari fisik mayatnya tuh. Dan katanya tuh memang bukan warga situ ya. Jadi bukan kecamatan situ juga. Iya, pokoknya RW ini tuh bilang tidak mengenali sosok mayat inilah ya. Langsunglah ia lapor ke polisi. Pihak kepolisian terus mengidentifikasi, namun sayangnya identitas dari keluarga anak kecil ini tidak ditemukan dan tidak ada gitu. Ya akhirnya jadi mereka memutuskan untuk menguburkan aja ya di. Iya, polisi ini menyarankan untuk mayat anak kecilnya tuh dikuburkan di area pemakaman daerah situ aja gitu. Ya entah sosok itu benar atau enggaknya ya kita tidak tahu lah ya namanya. Lagian ini Bang Ricky main bawa-bawa aja ya. Ya mungkin emang karena lihat itu menyerupai adiknya. Adiknya yang ya bikin dia khawatir lah ya. Orang itu lagi di situ malah dibawa ke rumahnya. Makanya minta antarkan Abi. Itu gila sih. Wah, ini. Aduh, pengalaman Mas Ricky ini gimana ya? Dan ini tuh nih tempatnya tuh di kabupaten ya. Iya, kabupaten. Cuman memang tidak jauh juga nih dengan kota gitu. Ya tidak bisa dijelaskan juga, tidak bisa disebutkan. Oke, mungkin Pokoknya daerahnya sepi aja. Seram banget. Gue jadi kebayang tuh kalau lewat situ. Nah, betul. Anjir, gimana ya? Oke lah, mungkin segitu aja lah ya Nana. Makasih banyak buat Bang Ringgi udah mau nulis dan ngirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Iya. Sangat apresiasi. Semoga tidak terjadi lagi lah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Iya, betul. Apalagi kejadian adiknya gitu kan, janganlah. Iya. Untuk korban atau mayat dari anak kecil ini semoga tenang lah ya. Iya, tenang dan tidak mengganggu lagi lah ya. Betul sekali. Mungkin hanya itulah ya. Ya. Dari episode kali ini. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Terima kasih buat kawan komis juga karena udah ya
stay tune terus Selalu acara kita mensupport lah ya. Kumis Podcast ini. Ya. Dan jangan lupa juga buat share, like, dan komen juga lah ya. Dan ikuti juga sosial media Kumis Podcast, Betul sekali. TikTok, Instagramnya. Dan sekarang tidak hanya bercerita, Kumis Podcast itu menampilkan video-video penampakan atau berita-berita horor di Reels, di Short, dan di TikTok ya. Iya betul. Jadi kalian cepet aja langsung cek gitu. Cek, Oke, iya. mungkin hanya itu saja. Kami Kumis Podcast undur diri. Gua Alda. Dan gua Andri, Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.